itu pertama seperti saya bilang tadi, karena hanya modal keinginan saya, kemauan yang besar. Uang kan tidak ada. Ya maklum lah, saya punya mama kan hanya seorang pedagang kan. Bapak saya hanya seorang guru terpencil. Jadi cita-cita besar sekali. Cita-cita pengen jadi artis gitu kan, pengen jadi orang hebat. Ingin bahagiakan orang tua pastinya ingin kan. membahagiakan orang tua. Jadi bingung, kemauan yang besar tapi tidak ditopang dengan kemampuan finansial. Loh, sudah mulai? Sudah mulai kan? Ih, saya kira belum. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Wah, Aduh, saat ini saya di studio kira- kami sudah datang nih, dua tamu hebat ini, anak muda milenial semua. Ada siapa? Silakan perkenalkan dirinya. Ada Andri Kultom atau Andri biasa Kultom. beken itu Bung Age. Age. Bung Age. Wah, Bung Age anak gaul. Oke. Dengan yang cantik sendiri ini siapa namanya? Ganteng sendiri. Namanya Safira, biasa dipanggil Vivi. Vivi. Tapi connect kita ya, Vira dan Vivi. Vivi kanan atau Vivi kiri? Vivi kanan, Vivi Vivi. kiri. Oh, Vivi. Vivi kiri, Vivi kanan. Nah, Gultom ini dulu kabarnya, informasinya nih yang saya dapat, dia pernah ikut audisi Indonesian Idol di Manado. Betul. Dan setelah itu kita nggak tahu loh kisahnya. Lebih bagus kalau dia langsung menceritakan seperti apa perjalanan karirnya, selama ikut audisi Indonesian Idol itu. Seperti apa? Ini kan audisi beken ini aja pencarian bakatnya ini kan. Nah, itu seperti apa? Karena sudah lama, Iya. jadi so lupa bagaimana audisi itu kan, saya lupa. Tapi intinya pernah memang ikut Betul itu ya, pernah ikut ya. Betul, ikut Di audisi tahun berapa Indonesian itu kalau nggak? 2000, kalau nggak salah saya 2007, 2008 mungkin saya. 2008. Sudah lama, sudah lama sekali. Belum lagi, iya lupa ingatan kita gara-gara gempa. Ini kalau main PUBG sudah konqueror, error, Pak. Iya, Pak. Belum Lama ada sekali. PUBG ya, Pak. Oh, belum ada PUBG. Tapi pernah ikut Indonesian Idol, kemudian ceritanya dulu, ceritanya dulu itu karena memang hobi menyanyi. Yang kedua lagi tren-trennya soal bagaimana mau jadi artis ini kan, bingung kita orang mau jadi artis. Bayang Apalagi kalau cita-citanya tujuan memang menjadi artis ini. Kalau lolos Indonesian Idol jadi artis. jadi artis. Sekarang jadi artis. Artisan. Artisan. Oke. Saya kira pemajaan sempat ada di majalah cover itu Aneka Satwa maksudnya. Tapi ngomong-ngomong soal menyanyi nih Pak, Ya. namanya kan Andriato Gultom. Ya. Jadi dari mohon maaf, dari suku Batak ya. Batak. Nah, suku Batak ini biasanya dikenal dengan suara yang lantang. Ya, Betul. Kalau tidak jadi penyanyi, biasa jadi advokat. Nah, tapi ada Pak yang jadi kernet Pak. Tapi di sebelah baru saya beri tangannya begini Pak. tapi Ada di sini. kebanyakan Pak kalau di televisi kan kita bisa lihat itu kayak Pak Hotman Paris kan jadi lawyer kan. Iya. Nah, jadi Judika jadi penyanyi yang dari like kita dari Batak kan. Nah, pasti dari Palu ini Pak. Seorang Andriato Gultom kemarin sempat di Indonesia Idol ya. Iya. Nah, bisa cerita nggak gimana perjalanannya kayak gitu? Kalau dulu itu pertama seperti saya bilang tadi, karena hanya modal keinginan saya, kemauan yang besar. Uang kan tidak ada. Ya maklum lah, saya punya mama kan hanya seorang pedagang kan. Bapak saya hanya seorang guru terpencil. Jadi cita-cita besar sekali. Cita-cita pengen jadi artis gitu kan, pengen jadi orang hebat. Ingin bahagiakan orang tua pastinya ingin kan. membahagiakan orang tua. Jadi bingung, kemauan yang besar tapi tidak ditopang dengan kemampuan finansial. Jadi sebelum saya berangkat saat itu saya cari kelapa dulu, itu saya masih sangat ingat kan. Cari kelapa. Iya, cari kelapa, banyak kelapa yang saya kumpulkan, akhirnya terkumpul sekitar 200-300 ribu saat itu. Saat itu mobil Harvest itu
Harvest itu sewanya 175.000 kalau nggak salah saya. Singkat cerita, kemudian kemudian audisi di Ikut sana, audisi, ya? alhamdulillah dapat tiket gold itu. Iya. Pas pulang saya dapat musibah. Oh itu pulang baru dapat musibah atau Ya. sebelum berangkatnya? 2 kali berangkat ke sana. 2 kali dapat 2 musibah? kali. Jadi pas pulang dapat musibah, tabrakan di di perbatasan apa itu? Perbatasan Kebun kopi. Kebun Bukan, kopi. perbatasan sebelum Harvest. Perbatasan berarti yang Powohato apa itu? Oh, iya. Powohato kan, Gorontalo, kecelakaan sana. Nah, akhirnya saya balik ke Palu, ternyata dipanggil lagi ke Manado saat itu. Dipanggil ke Manado untuk melengkapi apa gitu kan. Nah, akhirnya saya balik lagi ke sana, kecelakaan lah di kebun kopi. Waktu audisi itu pun perjuangan. sekitar berapa audiens di situ untuk ikut lomba? dulu Peserta. Ya, peserta. Peserta banyak sekali. Ada ribuan mungkin ada. Cuman saat itu kita belum ketemu dengan seperti yang televisi itu kan, masih belum ketemu dengan Berarti artis masih Monica. audisi daerah dulu ya? Masih audisi daerah dulu. Jadi yang kita ketemu dengan audisi daerah. Nah, disitulah kita bisa fight. Jadi pas kecelakaan itu yang pertama di pikiran saya itu orang tua. Ya. Orang tua yang pikiran saya dulu kan pertama. Aduh, mau ditauin orang tua. Karena saat itu saya berangkat saya tidak pamit ke mereka. Oh, Saya waktu memang tidak pamit. mau ikut audisi itu Iya, enggak karena kalau pamit sudah pasti tidak diizinkan kan begitu. Apalagi dengan keterbatasan yang ada sudah pasti orang tua tidak akan izinkan karena pertimbangan kamu nanti ke sana jadi orang susah nanti kan atau kamu di sana kenapa terlantar dan sebagainya. Tapi dalam peristiwa itu musibah itu memang alhamdulillah tidak ada korban ya. Semua selamat ya waktu itu ya. Saat itu 7 kalau tidak salah meninggal kan. Oh, 7 yang di kilometer 13 kan. Saya masih ingat betul itu Banyak kilometer 13 kalau tidak salah ya. 7. Tapi Gultom sendiri aman, tidak ada lecet? Ada atau apa? retak sedikit di bagian tulang rusuk tapi sudah Berarti sudah ada ya, karena sudah- sudah ada istri ya. Iya. Jadi tulang Sudah rusuknya aman. sudah ada nyambung. Iya. kalau ada retak di tulang rusuk. Tidak, karena kan kalau jodohnya laki-laki kan kalau sudah menikah kan dicabut tulang rusuk. Iya. Yang retak itu diambil. Yo. Nah, jadi sembuh ulang. Kirain Boleh. Kau dapat kan? Tolong cabut tulang rusuk. Makanya kalau kecelakaan kan tulang rusuk kawin. Tulang rusuk mau dicabut sama dia. sama kalau kau punya nggak dicabut Pak, dimartil. Begini Pak jalannya. Kalau di Martil. Nah, di fase waktu Gultom itu mengalami kecelakaan itu pasti kan ada butuh pemulihan. Itu bagaimana cara melanjut? Sementara ini audisi terus berjalan Iya, kan? terus berjalan. Itu seperti apa? Jadi saya saat itu pas kecelakaan kan dibawa ke tahap Loko kalau nggak salah Parigi kan. Habis itu dirujuk ke Rumah Sakit Budi Agung. Karena situ sudah parah sekali kan, muntah darah dan sebagainya. Nah, jadi yang dalam benak saya itu pertama orang tua, yang kedua ada sia-sia kita orang. Ya kan sudah pasti tidak ke Jakarta kan? Iya. Nah, sudah pasti tidak berangkat ke Jakarta. Tapi karena pas orang tua dapat kabar saya kecelakaan dan sebagainya, mereka support saya kan, dan mereka dengar kisahnya, akhirnya mereka support. Nah, support mereka itu yang buat saya cepat sembuh. Nah, jadi saya karena mereka support, mereka dukung, dan mereka lihat kesungguh-sungguhan, ya sudah. Jadi dia kasih semangat, ayo cepat sembuh. Akhirnya alhamdulillah sembuh, ya sudah berangkat ke Jakarta. Saya penasaran Pak dengan suaranya. Dengar suaranya Gultom menyanyi ini. Seorang Bagaimana, Pak? kontestan ini kan Iya, pasti kalau- jago nyanyi dong. Kalau lolos pasti artinya bagus pasti suaranya kan? Nah, kita mau dengar sedikit suaranya ini. Sedikit saja. Sedikit ya. Oh, Bisa Pak? ini karena flu ini tapi tidak apa-apa kan? Iya. Ya. Lagu apa kira-kira? Lagu yang dulu ya? Lagu Iya, apa yang Boleh dulu? waktu audisi boleh. Audisi ya? Oh iya. boleh. Lagu waktu audisi boleh. Ini sponsori apa? Nggak Oh, pakai tidak ada. sponsor, kita pakai orang kaya, nggak pakai sponsor. Iya Pak. Nggak perlu sponsor. Dia pikir Kaya. dia Oh, iya, pikir betul, kalau ada sponsor kita mau, Pak. Kan bisa dibagi kan? Kalau ada sponsor, hayu. Oke, lagu apa? Nada dulu, nada cocokan nada. Nada hujan atau nada Iya, sedikit Pas saja. ya? Iya, sedikit saja, sedikit. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik
Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasa-Nya bagi hamba-Nya yang sabar dan tak kenal putus asa. Luar biasa. Gak sia-sia Pak, saya belajar tambal ban. Memang cuaca jadi ketua partai. Suaranya bagus, Pak. Kalau Saya merinding mendengarnya. Saya kemarin kalau suara bagus seperti ini tidak ikut audisi saya. Ngapain? Iya, tidak ikut audisi. Oh, pernah ikut audisi kan? Jual pulsa saya. Pak. Bagus suara gue. Jual pulsa saya. Tadi pas Gultom nyanyi, Vivi. Matanya begini terus, Pak. Keren betul Pak suaranya. Lirik-lirik seperti ini. Gini, kita balik lagi ke Bung Gultom ya. Saya penasaran, setelah ikut terberhenti di audisi ini, ada nggak sepak terjang lain yang dilakukan? Karena kan tadi kan sempat stuck di situ kan. Kita juga mau penasaran nih, apa sepak terjang yang selain dia kemarin ikut audisi gitu. Sampai sekarang ini dia muncul di studio ini. Jadi pas dulu setelah audisi sakit kan, habis pengobatan langsung ke Jakarta ikut audisi karena ternyata kurang beruntung. Akhirnya sempat ke Jakarta ya, lanjut ke ke Jakarta. ya. Ke Jakarta akhirnya saya kurang beruntung, kemudian coba mengadu nasib karena saya suka membaca, suka menulis, akhirnya jadi reporter, jadi wartawan. Akhirnya setelah jadi wartawan, kemudian sambil nyambi bangun-bangun usaha, bisnis kecil-kecilan, kemudian bangun perusahaan dan ya adalah usaha kecil-kecilan. Sekarang dia orang sukses, Pak. Luar biasa. Luar biasa. Amin, amin, amin. Jadi waktu pas sampai Jakarta, Vivi ada di mana waktu dia di Jakarta? Di Palu. Ada di Palu. Nggak ikut? Enggak. Nggak temanan ini? Tidak teman. Tidak berteman? Tidak. Aduh, kenalan ya dulu siapa tahu ada hubungan keluarga. Tapi berteman, tetap berteman. Temannya. Kan berteman semua. Tidak, Pak. Waktu di Jakarta, Gultom. Waktu di Jakarta itu katanya sempat dengan Agnes ya? Ya, sempat. Pertama, ya namanya kita orang dari kampung ya, ketemu dengan Kita stop kota, Pak. gitu ya. Kita kota bukan Stop. kampung, Pak. Iya. Palu kota, Pak. Oh iya betul Iya. betul. Karena kita orang dari ini, Daerah. dulu belum ada wifi. Ya. Jadi masih terpinggirkan. Nah. Jadi ketemu dengan Agnes, ya karena idola, ya kan, ya akhirnya. Waktu ketemu itu apa ya? Sempat bicara atau apa? Ya sempat bicara, sempat ngobrol kan, bahkan. Sempat cerita juga kisahnya. Dikasih Sempat support mungkin ya sama Ya Agnes dikasih support dengan dia. Ya dipeluk lah, ya kan. Wah ini kan baru kali ini kita dipeluk dengan Agnes kan. Soal apa perjalanannya ikut audisi itu? Iya, sempat sempat cerita, kemudian dia respon, akhirnya sempat tukar-tukar nomor HP bukan HP. Tukar-tukar nomor HP. Nomor Berarti nomor HP-nya Agnes kau pakai, Ya. baru dipakai Agnes. Masih gitu. komunikasi dong sampai sekarang ya? Oh sudah tidak? Sudah tidak. Sudah tidak. Saya kira masih komunikasi biasa kirim-kirim Pulsa. ucapan Oh, selamat ulang tahun gitu. Temanku kemarin lihat tiang listrik itu Badut ulang tahun dia telepon. Halo Badut, selamat ulang tahun ya gitu. Badut yang ditelepon, Pak. Saya kemarin telepon WC umum, Pak, iklannya. Oke. Saya ucapkan sama WC umumnya selamat ulang tahun. Jadi setelah ketemu Agnes ada kisah apa di situ? cuman intens saja komunikasinya kan, intens komunikasi, dia support terus kan. Dan bahkan 3 bulan setelah acara itu, saya masih sempat komunikasi. Dia masih sempat tanya bagaimana kabar di sana. Iya, sempat Waktu tanya. tahu Gultom kena musibah itu. Iya, dia masih tanya gimana kabar. Itu terakhir ya. Ya, jadi menurut Vivi sendiri untuk apa? Perkembangan musik. Sekarang kan musik di Indonesia ini lebih berkembang, apalagi untuk musik Kota Palu sendiri. Untuk apa? Perbedaan cara menikmati musik itu dulu dengan sekarang itu seperti apa menurut Vivi? Perbedaannya kalau misalkan lihat dari yang dulu Iya. itu masih terbatas, masih pakai beli kaset dulu lewat radio,
Iya Kalau betul, lewat sekarang radio kan- Pak. Lewat radio. Biasanya kita apa? Kirim-kirim salam kalau lewat radio. Bela-belain saya ke stasiun radio mau cuma kirim notif salam-salam itu, Pak. Iya, request. Kalau sekarang kan bisa lewat YouTube, Lewat YouTube. aplikasi musiknya banyak kan, Iya. download. Sama kalau di sosmed juga bisa kan? Iya, di sosmed juga ada Facebook, kadang. Di Facebook juga sering Instagram, muncul kan. bisa kan. Iya, Instagram. Kalau Vivi apa? Genre musik yang disukai itu seperti apa? Musik apa sebenarnya yang disukai? Musik-musik jazz, Wih, seleranya apa? Berat selera. Jazz. Takut itu kita. kan bagus didengar. Iya, Mungkin enak. apa? Semua musik itu enak kan? Penyanyinya siapa? Didi Kempot atau bagaimana? Didi. Salah genre ya, salah genre. Didi Kempot, Pak. Aji Oma kan? Aji Oma Pak pasti. Musik jazz kan? Iya. Jazz dude. Jadi siapa artis dari musik jazz yang Vivi suka ini? Eva Celia, Eva Celia. itu bagus kalau dia bawakan Eva Celia. jazz. Nggak tahu kan? Tahu saya. Sama, Pak. Nggak tahu. Masuk kenal gue, Eva Celia so tahu betul. Ya, biar nyambung gitu kan. Iya betul. Iya. Vi, bisa tidak cara lihatnya jangan begitu Vi? Kenapa? Karena saya lihat masa depan di matamu. Kok tiba-tiba batuk semua Pak? Langsung batuk. Sesak Pak, sesak. Sesak. Karena sumber nafas mah ada di dia. Asik. Ya kembali. Tapi tunggu. Ya. Tunggu. Kenapa Pak? Ah, sudah cocok. Mau ini hafalin langkahnya dia jadi imam. Jadi imamnya dia. Aduh, jadi imam Pak Kombo, Pak bertubi-tubi, Pak. Kombo gomalannya luar biasa. Selamat coy. Oke, bro. Nanti bagi di belakang. Siapa? Saya penasaran ini, Bro. Dari tadi saya mau tanya sama Bung Gultom. Ya. Soal dia pernah jalani profesi sebagai jurnalis ya. Itu berapa lama itu? Lama lah. Lama ya? Lama sekali. Tapi bisanya dari jiwa musik lari ke bidang jurnalistik. Itu tadi Gimana, Mas? karena katanya suka nulis ya, suka Saya baca. suka nulis, Suka suka nulis, membaca dari dulu kan. Makanya mata ini kan kalah ini. Karena memang suka membaca, suka menulis jadi. Kalau saya suka sama dia. Makanya tidak pakai kacamata kan? Iya, Pak. Saya tidak membutuhkan kacamata untuk melihat kecantikannya. Asik. Halo istri, aman nih? Jangan disebut, Pak. Lagi tidur. Ya lanjut Pak Gultom. Iya. Seperti apa? Selama jadi jurnalis itu apa saja pengalaman yang dapat? Iya, tantangan-tantangan sebagai Tantangannya, jurnalis. suka dukanya. Iya, suka dukanya. Oh banyak sekali. Suka dukanya diancam orang, ya kan? Dibakar motor. Pernah kan dibakar motor? Dibakar motor ya, Iya, sempat ya? pernah dibakar motor dulu. Apa Itu konflik? kejadian kenapa itu sampai terbakar? Konflik apa itu? Tetangga dengan Konflik warga ya. Iya, konflik Liputan warga dengan konflik ya? Tatura kalau tidak salah saya. Tinggi ada Tatura. Itu apa? Tetangga dengan Tatura kalau nggak salah. Bentuk kantor warga ya? Bentrok Motor sempat antar dibakar. warga. Dibakar. Banyaklah pengalaman-pengalaman kan. Ya, tapi saya pikir kan hidup mati kita kan bukan orang yang tentukan kan. Betul. Tapi kalau saya lihat ini Bung Andre Gultom orangnya suka challenge, tantangan. Iya. Iya kan? Dia Betul. nggak berhenti sebagai mimpinya sebagai penyanyi. Dia juga kejar juga di bidang profesi yang lain. Nggak Tergantung berhenti di Pak. situ. Tantangannya mereka apa? Isinya apa saja? Iya Pak. Tapi betul. Saya memang suka tantangan. Iya. Dulu dari kecil itu sampai sekarang saya itu lebih suka tantangan. Dulu jadi saya selalu mengikuti ada kalimat itu think big start small move fast kan. Berpikir besar, memulai dari hal kecil, bergerak cepat. Tunggu Pak, siapa namanya? Think big, start small, move fast. Coba Ya, ngomong. Mau pas. Samurat lidah. Ulang coba. Apa dah? Tapi think big, start small, move fast. Itu berpikir besar, memulai dari hal yang kecil dan bergerak cepat. Itu kalimat yang digunakan oleh Pak Rusdi Mastura. Jadi kita mau bermimpi seperti apa di usia sekian, kita harus jadi orang yang berhasil, kan begitu.
Nah, jadi mulai dari hal yang kecil, ya jadi bangun usaha kecil-kecilan, kemudian ya jadi semua dikerjakan. Semua pekerjaan saya tidak pernah pilih-pilih. Yang penting halal gitu. Yang ya. penting halal, ya kan. Nah, itulah yang saya geluti, saya ini start mau fast berpikir cepat, harus berpikir cepat. Jangan lama di area itu. Gini, balik lagi ke Bung Gultom sebagai apa ya? Background sebagai musisi kemarin. Iya. Sekarang nanggapi soal musisi-musisi yang suka cover lagu ini gimana menurut Bung Gultom sendiri? Kalau saya sebenarnya tidak ada yang salah sebenarnya kan. Saya lebih senang sekali kalau ada yang generasi muda itu menghabiskan waktunya itu untuk belajar kan begitu. Anggaplah cover ini belajar. Walaupun dengan karyanya Ya, orang lain. cuman ya. kan harus punya etika, harus Ya. kita izin dulu dengan Ya, orangnya kan. gitu Kita ya. tidak boleh jelek-jelekan yang penciptanya itu, gitu. Nah, tapi pada intinya saya lebih sepakat karena ada aktivitas anak muda di situ. Jadi dia belajar musik kan dengan cara-cara seperti itu. Kalau Gultom sendiri pernah cover lagu? Pernah, sering malahan. Karena kita kan tidak punya lagu. Oh, Ya. Cuma covernya di teras. cover detail, latihan mungkin. Temanku sering covernya di kamar mandi, Pak. Itu bukan cover Pak namanya. Bukan cover. Puas betul ya, Vivi ketawa puas betul. Ya, mungkin Puas kali ini Pak, kita menertawakan. agak miris juga ya. Iya. Kawan-kawan mungkin musisi yang mengcover itu mungkin lebih ke itikat menghargai Iya. penyanyi aslinya gitu Ya, ya. kan ada penciptanya ya. undang-undang hak Iya. cipta kan. Seperti contoh? Seperti contoh ya kan kita nggak usah Oh, disebut. iya. Sudahlah dengan kemudian ya. Tapi mungkin ya rezeki orang beda-beda Iya. nggak usah disebut lah ya. Tapi memang penting itu etika. Tapi bukan hanya di musik, di semua hal kita juga harus beretika kan. Oke. Biar kita bisa diterima orang. Mantap. Sama Pak. Sama kayak cintaku, beretika sekali sama Vivi. Nanti dia mau diterima itu. Mau Pak. Bisa lihat tangannya? Bisa lihat tangannya? Dari garis tangannya saja Pak. Sama. Sama senasib kami. Pak. Iya. Saya hidup semati. Saya hidup ini mati. Mungkin apa ya? Motivasi mungkin apa yang mau dikasih pesan sama teman-teman kaula muda ini Iya. mungkin khususnya di Palu atau di Sulawesi Tengah. Mungkin dulu kan pernah merintis sebagai kontestan Iya. Indonesia Idol dan sekarang sebagai pengusaha sukses ya bisa kita bilang sukses. Ya. Sekarang. Amin. Apa yang bisa kira-kira Bung Gultom sampaikan sama kawan-kawan ini? Yang pertama, kita jangan berhenti belajar, itu yang paling penting kan. Jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah berhenti untuk bekerja, jangan pernah menyerah dengan keadaan. Selalu percaya, selalu optimis. Makanya saya selalu sampaikan di media-media sosial saya selalu bilang tetap optimis. Karena memang hanya itu modal anak muda, optimisnya. Kalau orang tua kan memang semangatnya ya, mohon maaf ya, yang tua ya, mohon Maksudnya? maaf ya. Iya Pak, sudah cocok sudah. Jadi kalau orang tua kan ya minta maaf ya karena mungkin semangatnya sudah kurang dan sebagainya apa. Jadi modal optimisnya itu sudah kurang dibanding anak muda. Anak muda itu punya modal optimis. Optimis itu yang membuat dia bisa melakukan banyak hal. Saya masih bingung. Saya mau tanya apa? Tidak. Coba apa? Gultom, saya mau dengar suaranya sekali lagi Pak sebenarnya. Sebelum acaranya ini ditutup ya. Iya. Saya mau dengar suaranya Tadi sekali kan lagi. musik pop. Tadi Ya. musik Kita pop. challenge ini, challenge musik Iya. dangdut. Ya. Aduh, Kira-kira bisa nggak? tidak? Iya. Nyanyi dangdut. Kan tadi Iya. mohon maaf Indonesia Idol kan identik dengan musik pop dan Iya. segala Iya. macam. Kita tantang musik dangdut bisa nggak? Ya. Vivi mau nyanyi lagu dangdut? Dengar saja. Nyanyilah. Nggak mau nyanyi. Siapa tahu suaranya bagus bisa ikut audisi. Iya kan? Audisi di hati saya. Bambang. Ini plafon sudah dekat saya lihat. Belum bosor-bosor Pak ini. Lagu dangdut ya? Ya lagu dangdut. Lagu dangdut, ayo. Jangankan diriku Asik.
Semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Asik. Lanjut joget. Iya. Daripada sakit hati, Ayo Vi. baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa. Ayo Vi. Rela aku relakan. Rela aku rela. Vivi nak menikmati sekali lagi Vi, joget Vi. Ayo Vi, joget tempat Vi. Sekali lagi. Jangankan diriku. Semua Ayo, Vi. kan marah. Ayo Vivi. Ayo. Sakit begini. Ini enak sekali Vi. Jangan ditahan jempolnya. Daripada sakit hati, lebih baik sakit gigi ini. Biar tak mengapa. Rela aku relakan. Rela aku rela sakit gigi. 1 juta rupiah. Dengan berakhirnya lagu dari Gultom tadi, maka berakhir juga episode kita kali ini. Terima kasih Vivi. Ya, terima kasih, Bu Gultom. Gultom. Sudah hadir Terima kasih, memberi inspirasi kawan-kawan bagi teman-teman di semua. rumah. Ya, nanti kita kan jumpa di episode berikutnya. Ciao. Ciao.